Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para penonton yang budiman, kita melanjutkan kembali kultum harian kita untuk menunggu waktu berbuka kita bersama. Maka mari kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang Al-Basmalah. Di penjelasan Al-Basmalah kemarin sudah sedikit Al-Faqir jelaskan, sudah sampai di Al-Ismul A'zam ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyindir tentang orang-orang yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semua permintaan atau sebagian permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami jelaskan tentang sebab-sebab sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita semua. Yang pertama kemarin disebutkan bahwasanya yang menyebabkan doa kita tertolak, tidak dikabulkan, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena batin kita yang tidak baik atau yang kotor, atau al-qadir atau kotor. Maka di antara salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala bisa menerima doa dan permintaan kita adalah islahul batin, solahnya atau bagusnya batin kita. Kemudian yang kedua kemarin disebutkan juga hanya al-luqmatul halal, adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita semua adalah makanan-makanan yang halal. Kemudian yang ketiga kami lanjutkan di antara syarat-syaratnya adab agar permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlasu lillah, ay wa hudurul qalbi, adalah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menghadirkan hati kita ketika kita memohon apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fad'ullah mukhlishina lahuddin. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dengan keadaan yang sangat ikhlas lillahi taala, dengan menghadirkan hati kita semua lahuddin. Baginya lah agama yang mulia ini, Islam, yang kita banggakan bersama. Kemudian seperti yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, in aradta an yustajaba laka du'auka fasun batnaka, ay fasin batnaka 'anil haram." Wahai Musa, apabila engkau menginginkan apa yang engkau minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aku ijabah permintaanmu, yang paling pertama yang harus engkau perhatikan adalah menjaga perutmu dari makanan yang haram atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jawarihaka, menjaga tubuh ini dari agar tidak dimasuki oleh makanan-makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjaga juga tubuh-tubuh kita ini anil atham, dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya tertera dalam syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang budiman, kemudian kita melanjutkan kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah katsirur rahmah, wa rahmatuhu 'ammatun 'ala jami'i makhluqatih. Bahwasanya kalimat Ar-Rahman adalah katsirur rahmah, adalah banyaknya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tersebar kepada seluruh makhluknya. Bahwa yang namanya Ar-Rahman, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh makhluknya.
diberikan kepada seluruh yang Dia ciptakan. Maka kita temukan semua yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia saat ini adalah salah satu daripada bentuk katsirur rahmah, ay katsirur rahmatillah. Banyaknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Seandainya kita hitung satu persatu, sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menghitung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di jagat raya ini. Kemudian di antara rahmannya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fayanbaghi likulli syakhsin an yarhama akhah lil muwafaqah lahu azza wa jalla. Maka kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman atau bermaha kasih sayang, maka seyogianya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, maka seyogianya kita untuk berkasih sayang kepada orang-orang selain kita. An yarham yani akhaka lil muwafaqah lahu. Kita saling berkasih sayang, saling menyayangi, karena siapapun latar belakang suku kita, agama kita, bangsa kita, warna kulit kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kasih sayang. Karena hanya dengan kasih sayang kemudian umat manusia ini akan tentram, akan damai. Apabila kasih sayang itu sudah hilang dari sisi umat manusia, maka akan terjadi huru-hara. Maka kita diantara untuk mengamalkan sifatnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita saling berkasih sayang di antara umat manusia, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, atau seluruh umat manusia tanpa memandang bulu, tanpa memandang warna, tanpa memandang suku apapun. Seperti yang pernah atau tertulis di dalam kitab Injil. Apa katanya? Kama tarham kadzalika turham. Kama tarham kadzalika turham. Sebagaimana kamu menyebarkan kasih sayang itu kepada orang lain, kamu berkasih sayang kepada orang lain, kamu berbuat lembut kepada orang lain, sebegitu juga nanti balasan yang akan kamu terima, kamu akan dikasih sayang oleh orang lain. Lebih-lebih ketika kita kasih sayang kepada umat manusia, itu sudah otomatis balasan duniawinya orang juga akan berkasih sayang kepada kita. Tapi bukan itu saja. Ketika kita berkasih sayang kepada sesama manusia kita, maka sudah otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menebarkan kasih sayang di antara sesamanya. Kemudian kaifa tarju an yarhamakallahu wa anta la tarham ibadallah. Karena bagaimana mungkin kita akan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua atau turun kepada diri kita, padahal kita jauh atau tidak pernah merahmati, tidak pernah berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini. Maka di antara salah satu sambungan atau syarat kalau kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah cinta kepada kita semua, kemudian rahmatnya turun kepada kita semua, maka kita memulai dengan cara apa? Dengan cara berkasih sayang kepada sesama umat manusia. Itu yang makna kalimat Ar-Rahman. Kemudian dilanjutkan kalimat dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Yaitu katsirur rahmah bin ni'amid daqiqah. Adalah banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang mendalam, dengan nikmat-nikmat yang luas. Kalau kita hitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara rahimnya, hatta di dalam tubuh kita sendiri pun kita tidak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Jangan kita menghitung bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini. Jangan kita menghitung mungkin di sekitar kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita pun ini sangat-sangat banyak, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka sungguh sangat
pilu manusia-manusia yang kemudian tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang pernah diberikan. Karena dia menghitung nikmat Allah di dalam dirinya pun dia tidak akan pernah mampu. Maka dari sini kita tahu bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah sangat berkasih sayang, sudah banyak menurunkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia agar umat manusia ini bisa bersyukur bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya, menurunkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Kemudian di antara salah satu tanda-tanda atau kelebihan Bismillahirrahmanirrahim, apabila kita amalkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu akan bernilai barakah kepada diri kita. Ketika Nabi Muhammad SAW dulu berisra wal mi'raj, ketika berisra wal mi'raj, kemudian dinaikkan ke atas langit Nabi Muhammad SAW, kemudian diperlihatkan seluruh surga dan isinya. Ketika berada di dalam surga, kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada empat anhar, ada 4 sungai yang mengalir. Maka nahrun min ma'in wa nahran min labanin wa nahran min khamrin, ada sungai dari air, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, dari mana datangnya sungai-sungai ini? Dari mana datangnya sungai-sungai ini? Wa ila aina tadhhab? Kemudian dia akan mengalir kemana nih sungai-sungai yang sangat indah, yang sangat dirindukan oleh siapapun? Qala tadhhabu ila al-hawdil kautsar wa la adri min aina taji. Sesungguhnya sungai-sungai yang dari 4 mata air yang berbeda ini, dari susu, dari khamar, dari asal, dari madu, dia menuju ke Haud al-Kautsar. Tetapi malaikat Jibril tidak tahu dari mana dia datang. Kemudian disuruh oleh malaikat Jibril, kalau begitu wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu tahu. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Nah, kemudian didatangilah oleh malaikat, kemudian bersalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu malaikat yang berkata, pejamkan matamu wahai Muhammad, ghammid 'ainaik, pejamkan matamu. Kemudian seketika Nabi Muhammad SAW terbuka hijabnya, dan kemudian berada di bawah pohon, dan beliau melihat kubah yang sangat besar. Kubah yang sangat besar dari zahabin ahmar, dari emas yang merah, dari emas merah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, saking besarnya yang namanya kubah ini, seandainya seluruh umat manusia dari jin dan manusia ditaruh di atas kubah ini, maka dia laksana seperti burung-burung yang berterbangan, kemudian dia sedang hinggap di pohon atau di dedaunan. Begitulah saking besarnya kubah yang ketika Nabi Muhammad melihat ada 4 sungai yang mengalir itu. Kemudian dilihatlah oleh beliau Nabi Muhammad SAW 4 sungai ini di bawah kubah itu. Kemudian malaikatnya bertanya, apakah kamu tidak mau masuk wahai Muhammad? Apakah kamu tidak mau masuk wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bagaimana akan aku masuk ke dalam kubah ini sedangkan dia dalam keadaan terkunci? Kemudian, apakah kamu mau tahu apa kuncinya agar engkau bisa masuk ke dalam kubah yang sangat besar ini, di mana di bawahnya mengalir 4 sungai? Maka kuncinya itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian segera Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah kubah yang besar ini. Maka di dalam kubah ini kemudian beliau melihat, ada arba'atu arkanil kubbah, ada 4 tiang kubah ini bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad kemudian melihat Nahrul ma yakhruju min mim bismi. Ini sungai yang dari air itu keluar dari huruf mim dari kalimat bismi.
Kemudian wa nahral laban yakhruju minha illah. Kemudian sungai yang dari susu keluar dari huruf ha dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahrul khamri yakhruju min mimir rahman. Kemudian sungai khamr keluar dari huruf mim kalimat ar-rahman. Kemudian nahrul asal yakhruju min mimir rahim. Kemudian sungai madu itu keluar dari huruf mim dari kalimat ar-rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu kelebihan kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan apa? Wa qala man dzakarani bihadhihi al-asma' min ummatika biqalbin khalisin min riya'in wa qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhihi al-anhar. Maka barang siapa dari umatmu, wahai Muhammad, yang menyebut kalimat asma Allah bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saqaituhu min hadhil anhar. Besok di hari kiamat aku akan memberikan minum dengan air-air dari empat mata sungai yang ada di dalam kubah di dalam surga itu. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua nanti termasuk dari orang-orang yang akan mendapatkan nikmat, mendapatkan empat sungai, bisa meminum empat sungai yang menuju ke Al-Khawth, Al-Kautsar milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikmati Jannatul Firdaus bersama orang-orang yang termulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.